Bersyukur kita kepada Allah yang pertama, karena saya dengan izin Allah sampai di tempat yang mulia ini untuk tugas sebagai seorang mubaligh. Balighu anni wal ayah. Apal kita sebenarnya. Ya tugas hidup, Pak. Selama hidup ya kita harus ya saling berwasiat, saling mengingatkan. Jadi dalam hidup ini ada kesalingan. Ada kesalingan, saling mengingatkan antar kita. Kenapa? Karena ya manusia ini kan insan, lalian, gampang lupa, sebentar lupa, ingatkan nanti kalau lupa lagi. Jadi setiap saat memang harus diingatkan. Apalagi setannya itu setan abad keberapa sekarang. Jadi secerdas kita mungkin lebih cerdas, Pak. Jadi saling mengingatkan dan bahkan sering mendengarkan tausiah itu sangat amat penting di saat-saat sekarang ini. Saya juga ingin tugas ini karena bagaimanapun ya khatahin sampai ajal tugas itu. Jadi tugas dakwah ini khatahin sampai ajal. Cuma harapan semoga ridha Allah. Karena itu yang penting seberapa disampaikan oleh khatib mubaligh itu ini, marilah kita jadikan bahan renungan, Pak. Seusai kita dengar bersama, ya pulang apa isi khutbah tadi. Secaranya kita amalkan. Jangan hanya disampaikan dan jangan hanya didengarkan. Seberapa yang kita dengarkan firman Allah, saudara, jadi bahan amalan kita. Jadi dengar, amalkan. Sami'na wa ta'ala. Tema kita itu. Kami dengar, kami amalkan. Kami dengar, ya kami dengar, tidak. Kami dengar, kami amalkan. Untuk bagian ini Pak sekalian, semula saya punya konsep. Tak jadi sudah tutup. Kenapa? Kurang jelas saya. Di luar kepala sudah, yang bisa saya sampaikan. Tapi yang saya sampaikan ini karena saya perdana untuk sekarang, saya ingin menyampaikan apa yang sudah ada di Bapak, di pikiran Bapak. Jadi masalah yang lama lah sudah, yang biasa dengar setiap saat oleh jenengan dan sudah menjadi amalan. Tadi tidak mengapa. Hafal kaji karena diulang. Hafal kaji karena diulang. Sebuah kajian itu menjadi hafal, menjadi amalan karena diulang-ulang disampaikan. Saya tidak cemas menyampaikan berkali-kali. Itu bolak-balik, Pak, tidak apa-apa. Saya tidak cemas menyampaikan sesuatu yang sudah berkali-kali disampaikan. Kenapa? Al-Quran sendiri, Bapak sekalian, ayat-ayat Allah itu berkali-kali disebut. Jadi firman Allah dalam Al-Quran itu ada yang disebutkan, itu disebutkan lagi berkali-kali. Ada sampai 6 kali. Satu ayat itu. Ini semakin diulang semakin mantap. Jadi ini metode Al-Quran itu. Jadi khatib mubaligh menyampaikan materi berkali-kali, Bapak jangan lemas. Ayat-ayat Al-Quran berkali-kali. Sebetulnya Pak, sebagai orang yang ahli baca Al-Quran kan berkali-kali. Tentang iblis, bolak-balik disebutnya. Tentang setan, bolak-balik. Surga berkali-kali. Apalagi dalam satu ayat, Ar-Rahman itu. Berapa kali disebutkan itu? Fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziba. Jadi tidak masalah. Jadi jaringan jangan cemas, Pak kok ikut terus, tidak apa-apa. Sebagian sering dengarkan, sebagian mantap di hati kita. Terus sekalian, saya akan materi ini, saya ingin mencoba satu hadis yang sangat populer di kalangan kita, bahkan para penulis hadis, ahli hadis. Kalau dia memulai menulis kitab
tentang kumpulan hadis, mesti hadis ini di awal tulisannya. Saking pentingnya nih, semua para ahli hadis kalau mengumpulkan hadis-hadis misalnya sebanyak 40 hadis, 50 hadis, mesti hadis ditulis di awal, bab awal. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya konten, isi daripada hadis ini. Apa? Seperti apa? Punya? Sudah hafal. Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi. Faman kanat hijratu dunya yusibuha aw imra'atin yankuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Semua amal itu apapun jenisnya bin niat, tergantung niatnya. Apapun amal itu, amal yang menyangkut ukhrawiyah atau dunawiyah, tergantung niatnya, Pak. Nawaitunya itu apa? Motivasinya itu apa? Landasannya apa? Saya beramal semata-mata ridha Allah. Saya berbuat karena didorong oleh firman-firman Allah. Mencari ridha Allah. Disenangi Allah. Ingin diridhoi Allah, ingin disenangi Allah. Diridhoi, disenangi Pak. Ya, mencari ridha Allah. Semoga diridhoi Allah. Semoga Allah senang dengan amal ini. Ya. Jadi tidak ingin apa-apa. Semata-mata ingin diri Allah. Kalau niatnya tidak karena itu, yang didapat ya niatnya apa? Nah itu. Insya Allah dengan saya hadir subuh berjamaah di sini, membaca Al-Quran di sini. Ya ridha Allah, menjadi ridha Allah. Bukan pahala nomor 2. Ridha Allah. Bumi maksudnya ini pahalanya tidak. Ridha Allah. Ridhonya yang kita buru itu. Soal pahala apa kata Allah? Apa kata Allah? Jadi ridha Allah. Karena itu ya itu yang akan menyampaikan kita kepada apa yang kita niatkan. Kalau karena lainnya ya itu. Seperti contoh yang sudah kita kenal, ya, sudah tahu betul. Di zaman Rasulullah itu ada seorang sahabat yang ikut hijrah. Dikala umat Islam diperintahkan hijrah ke Yastrib, ke Madinah, sahabat pindah, Pak. Demi iman. Di Mekah diburu umat Islam, dikejar, ditangkap, disiksa. Akhirnya perintah Allah pindah. Pindahlah Rasulullah, sahabat pindah dari Mekah ke Yastrib, yang namanya kemudian Madinah, nama asalnya Yastrib. Pindahlah umat Islam ke sana, membawa iman. Demi iman dia pindah, demi akidah yang begitu suci. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kebenaran Islam. Demi itu sama ditinggalkan rumahnya, tinggalkan hartanya, kebunnya, pindahlah ke Madinah, ke Yastrib. Ini hijrah. Mengapa? Ya demi Islam, demi agama yang ia peluk, demi kebenaran agama ini. Semua karena Allah. Tapi ada seorang, Pak. Seorang yang tidak karena itu. Ada itu. Suci. Seorang. Rasulullah tahu itu. Ada orang, banyak orang yang pindah ke Yastrib, ke Madinah, tidak karena iman, tidak karena Islam,
Tidak karena demi agamaku yang baru ini. Tidak. Karena tunangannya pindah. Lain kan? Semua karena Allah, demi Islam, demi akidah yang saya yakini, yang saya, enggak. Karena perempuan, tunangannya pindah. Boh, dikira kami lah pindah. Disikat mogi. Beauty, Jamilah. Nalai ada tak nyaman. Sebut orang ini. Kalau orang bertahun-tahun membina kasihnya, pindahlah ini. Yang satu ini Rasulullah tahu. Ya, Rasulullah tahu karena ada wahyu kan. Loh, kok ini motifnya lain dari yang lain ini? Nah, saya tahu Rasulullah bersabdalah Rasulullah. Yang tadi itu. Innamal a'malu binniyah. Nah, jadi background daripada hadis itu yaitu latar belakang adanya sabda, ya itu gara-gara si orang laki-laki ini pindah karena tunangannya pindah. Udah kok nyelok pindah disikat wong iki sing pindah dia. Nah, karena ada ini bersabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Apa niatnya? Oh, yang pindah beratus ribu itu pindah karena Allah. Allah itu yang mereka dapat ridha Allah, ridha Rasulullah, al jannah. Karena pindahnya berat, Pak. Satu menyeberangi lautan padang pasir yang panas, jalan kaki malam hari bahayanya. Jadi taruhannya nyawa, Pak, pindah itu. Jangan hanya pindah hijrah. Oh tidak. Sekarang kita melakukan pindah hijrah. Malah berkata istilah hijrah saya guys, hijrah saya. Diucapkan ringan hijrah, tapi taruhannya nyawa. Sulitnya perjalanan. Bahayanya dicekat di jalan oleh musuh-musuh Islam. Tidak boleh pindah, Pak. Dipenggal kepalanya, ditangkap, dibunuh. Belum bahayanya perjalanan, siang panas teriknya, malam dinginnya. Jadi nyawa sampai ke sana selamat karena pertolongan Allah. Jadi orang yang pindah itu demi iman, demi siap mati. Jadi jangan hijrah, oh tidak. Berapa kilometer Makkah Madinah, Pak? Pengalaman haji naik bisa orang ke Kerloro. Jauh Makkah Madinah tuh. Jauh. Jalan kaki, naik onta. Jadi hijrah itu berat dan besar. Karena itu orang hijrah al-jannah. Orang hijrah itu pahalanya al-jannah. Karena berat dan berat. Hijrahlah semua umat Islam demi iman. Nah, ada satu pindah karena tunangannya itu. Ya nilainya karena tunangan. Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya tiap-tiap orang itu dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya tiap-tiap orang tergantung apa niatnya. Faman kanat hijratu lidunya wa man kanat hijratu ilallah wa rasulih. Siapa yang niat hijrah karena Allah, karena Rasulnya, dia dapat Allah. Dia dapat ridho Allah. Pemangkan hijrah di dunia, usibuha, awim ratikuha, fajratu ila mahajar ilaih. Siapa hijrahnya karena dunia atau perempuan untuk mengawininya, ia dapat itu. Oleh dunia, oleh rezeki, oleh PC, oleh juragan, oleh binian. Tidak sama, Pak. Yang hijrah karena Allah, ditinggalkan rumahnya, ditinggalkan hartanya, anaknya, keluarganya yang tidak mau hijrah, Allah dan Rasulnya, ya al-jannah, tergantung. Jadi sekalian, berangkat dari penjelasan saya ini, apapun amal jenengan, amal saya,
Tergantung motivasinya. Saya kesini untuk apa? Nah itu. Saya kesini membalik. Apa untuk popularitas umpamanya? Apa juga untuk ketenaran dia? Untuk tenarnya namanya sebagai membalik umpamanya. Untuk tenar namanya sebagai ustada, si kemana-mana dikenal. Yang didapat yaitu popularitas. Begitu. Ridha Allah tidak. Tidak, Pak. Jauh panggang rapi. Jadi umpamanya juga hati-hati. Saya hati-hati. Kesini apa tadinya? Ya. Kalau karena insya Allah. Kalau karena ingin nama. Ya, seperti apa? Politik bercusuar. Ya. Ingin namanya hebat. Ya itu yang hebat. Jadi balik hati-hati juga. Jangan hati-hati juga kesini. Untuk apa kesini? Karena Allah. Selesai. Wajib. Masjid. Berjamaah. Rasulullah pernah mengancam. Yang tidak berjamaah akan dibakar. Jadi berjamaah ini mendekati wajib. Jangan main-main. Ada orang di dekatnya ada masalah. Kok rokokan? Ada yang dengar. Ya apa ini? Itu berjamaah ini hukumnya apa? Hampir wajib Pak berjamaah itu Pak. Jajar dengan sunat. Oh, siapa yang mengatakan sunnah? Berjamaah itu bukan sunnah. Hampir wajib. Itu bagaimana? Rasulullah mengancam akan membakar rumah orang-orang yang tidak pergi berjamaah. Mari kita renungkan. Jadi jangan main-main dengan salat berjamaah. Jangan main-main dengan tidak berjamaah. Berangkat. Malah orang yang mengerti bisa-bisa nggak bisa. Bisa nyamarkan akan berangkat dia ke masjid ke musala untuk salat berjamaah. Ini juga kita lebih termotivasi. Kita berangkat jauh-jauh demi perintah Allah dan Rasulullah. Jadi mendekati wajib salat berjamaah. Ini maksudnya. Jangan di rumah kan podoai bojo aku imam. Tidak sama. Supaya kita lebih. Bahkan siapa yang datang ke masjid niat berjamaah jalan menuju surga. Jadi kalau ada orang jalan kaki mau menuju ke masjid, itu jalan ke surga. Jalan menuju surga. Jadi kita yakin kalau sudah itu ada di pikiran kita, apalah artinya jarak antara rumah kita dengan masjid. Tidak masalah. Karena jaminannya seperti itu. Jalan yang kita tempuh mau sholat berjamaah ke masjid, jalan menuju surga. Ya, karena itu sekali lagi marilah kita ini lebih bersemangat. Apalagi ada ceramah agama. 1 ayat, 2 ayat. 1 sabda Rasul, 2 diperdengarkan tanpa hidup. Ibarat pepohonan, tanaman, bunga. Tiap pagi disiramin. Ya suburlah iman kita. Tapi kalau tidak pernah mendengarkan ceramah, bahkan lari ceramah, ya bagaimana? Ibarat tanaman dia tidak pernah disiram. Kering. Kering. Mati kering. Jadi ini siraman. Khatibnya juga merasa menyiram diri. Berkali-kali seperti tadi malam saya. Mocot ya. Bolak-balik. Wah, iki. Masalah ini. Jadi semakin beliau rajin buka kitabnya, semakin dia diingatkan oleh firman Allah, sabda yang ada di kitabnya itu. Disampaikan, jenengan juga begitu. Jadi di sini ada peringatan, apalagi antar kita ada semacam tugas saling mengingatkan, jadi saling mengingatkan. Jadi para sekalian, hijrah itu sebenarnya ibadah besar pahalanya. Tetapi karena niatnya orang tidak sama, ya tidak sama yang didapat. Yang karena Allah, ya pahala besar. Yang tidak karena Allah,
Ya niatnya kalau dia ikut jeragan, dia dapat jeragannya. Kalau dia karena perempuan, dia dapat perempuan itu. Jadi tadi itu mengejar calon tunangan yang bernama Ummul Qais. Namanya Ummul Qais. Sehingga Rasulullah menamakan ini Muhajir Ummul Qais, diberi gelar. Jadi orang yang hijrah karena tunangannya itu, tunangannya namanya Ummul Qais, orang yang diberi gelar Muhajir. Orang yang hijrah Ummul Qais, diberi gelar Muhajir Ummul Qais. Orang hijrah karena si Ummul Qais. Banyak Pak, banyak orang itu yang memang dari isi hatinya puasa. Puasa ada karena pergaulan Pak. Puasa Ramadan. Puasa man. Poso kayak enak kan poso. Tonggo dia poso kabeh. Lain ada. Lain Pak. Jadi poso karena pergaulan. Poso rumahku cedak longgar. Lain sudah. Poso kayak enak kan poso kayak poso ya pokoknya di kantor poso kabeh. Masa aku diberukan? Ya itu dawa itunya. Bukan karena Allah, bukan karena taat kepada Allah dan Rasulullah. Peringatan saya kepada jenengan, apapun yang kita kerjakan, apakah bermuara dengan ukhrawiyah dunia, karena Allah. Kalau perbuatan itu nilainya ukhrawiyah, niatnya tidak karena Allah, ya duniawiyah Pak. Amal ini masalah amal akhirat, salat, puasa. Tapi niatnya tidak karena Allah, ya dunia jadi dapat. Tapi sebaliknya ada amal duniawiyah, amal dunia. Tapi karena niatnya karena Allah, ukhrawiyah. Hebat. Amal ini amal dunia, nyari PC, nyari rezeki. Jenengan nanti berangkat jam 7. Cari rezeki demi istri. Katakan demi anak saya kerja. Jadi berangkat pagi pulang sore dalam Allah ibadah. Al-Jannah. Jadi bapak-bapak ibu yang kerja tiap hari berangkat pagi pulang sore Al-Jannah. Karena demi anak istri payah istirahat malam setelah isya tidur ibadah ridha Allah. Jadi itu ibadah mahal harganya. Jadi bukan hanya sholat, puasa, bukan hanya itu. Bukan. Bapak-bapak yang payahnya seperti itu mencari rezeki untuk anak istri ibadah. Yang dinas di kantor ngelembur, pulang kesel ibadah. Besar pahalanya. Jadi kita semangat. Umat Islam harus semangat. Harus punya etos kerja yang tinggi. Harus Pak. Umat Islam tidak boleh malas kerja. Tidak boleh. Bermalas-malas untuk mencari rezeki. Tidak boleh. Tidak ada kamus dalam masyarakat Muslim. Jadi stempel kita itu semangat kerja tinggi. Etos kerja tinggi. Etos kerja. Semangat kerja harus tinggi. Rasulullah pernah mencium tangannya orang kasar. Orang ini pekerja kasar, kuli apa koli itu? Kuli ya. Namanya kuli apa koli? Tidak ngerti saya. Sering betul dah. Koli ya. Rasulullah pernah bersalaman dengan orang yang tangannya kasar karena pekerja kasar. Kalau kita kadang-kadang, tangan amat kasar, kasar menga apa? Rasulullah menjabat tangan orang yang tangannya kasar karena dia pekerja kasar, dicium Pak. Rasulullah coba dicium. Respeknya seperti itu Rasulullah kepada seorang Muslim yang bekerja, yang senang kerja. Jadi tidak ada kamus dalam dunia masyarakat Islam itu malas kerja ada. Kamus malas kerja ada. Kenapa? Rasulullah
pernah mencium tangannya orang yang kasar karena dia pekerja keras, dicium. Rasulullah mencium tangan, Pak. Jadi kan kalau ulama dicium tangannya. Ini dibalik ini. Rasulullah kan di atas ulama. Rasulullah mencium tangan orang yang menjadi pekerja keras, sebenarnya pekerja keras. Ya Rabbi. Pelajarannya, seorang muslim harus punya etos kerja yang tinggi. Pekerja keras. Tak boleh orang Islam malas kerja. Makan tedung, tak boleh. Anaknya, istrinya kalau minta apa-apa, tedung, mana istrinya yang kerja. Ada. Ini mah pendaku jotojo tersetel becar ngampang becar datang. Hari maknya kalau pindahin semalan mak. Selaku kok sebini saya kira ini karena sebini. Dah ada dalam rumus agama Islam, Pak. Yang kerja itu selake bini tak lako. Kalau ring bini tak lako, oleh Pak. Menjaga rumah, menjaga harta, amanat. Jadi menteri dalam negeri kuliahnya. Itu istri menjaga perampot suaminya. Ya, mempersiapkan makanan suaminya. Suami ala bus itu. Ala bus pulang membuk remote aja. Pulang di kantor, pulang di pasar, pulang di mana. Istri siap menyambut. Jadi istri tidak wajib kerja. Ya kerja ya boleh juga kalau sudah suami. Kalau istri di rumah kerja, full tugas rumah tangga, full menjaga pendidikan anak-anaknya, putra-putrinya, ya itu sudah. Tidak apa ini untuk menambah penghasilan kerja, ya boleh aja, tapi izin suami. Dan di kerja yang layak, nah, menjaga pergaulan. Kalau dalam tempat kerjanya halal haram tidak ada, tidak boleh. Tidak boleh. Boleh kerja wanita seizin dalam bentuk kerja yang terjaga halal haramnya. Melepas yocol. Ya, saya melihat dengan mata kepala sendiri. Aduh, ini suaminya percaya. Tapi di tempat kerjanya pecel-pecel. Kedirinan. Astagfirullah. Apa ini? Jadi sekarang ini sudah antara halal dan haram ini sekarang tidak masalah. Tidak. Kalau istri harus kerja, jelas halal haramnya. Jelas pekerjaannya. Terus sekalian, barangkali ini yang saya sampaikan, di mana innamal a'malu binniyat. Semua tergantung niat. Diterimanya amal itu, tidak diterimanya tergantung niat. Jenengan duduk-duduk di masjid, mau etikaf, niatnya karena Allah, ya karena Allah. Jenengan berangkat ke masjid, niatnya etikaf, ditambah lagi timbang tengok-tengok di rumah, bukan karena Allah. Ya timbang-timbang di rumah, tidak. Datang ke masjid, niat etikaf karena Allah. Berangkat niat sudah etikaf di masjid. Sudah timbang di rumah, tengok-tengok, lain lagi sudah. 4 nilainya. Semua karena Allah. Semua lillah. Semua mencari ridha Allah. Ini barangkali intinya, marilah kita ini innamal a'malu binniyat. Semoga Allah meridai kita. Akhirul kalam. Subhanakallahumma rabbana asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.